Lawang Sewu, yang berarti 1.000 pintu, adalah bangunan bersejarah ikonik di Semarang, Jawa Tengah. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda. Dengan arsitektur bergaya Eropa yang megah dan jendela serta pintu-pintu besar yang khas, Lawang Sewu menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, sekaligus dikenal karena aura mistisnya yang memikat banyak wisatawan, seperti Tegar dan Yuan. Pagi yang cerah untuk melakukan pekerjaan. 1 hari sebelumnya, Tegar dan Yuan telah melakukan appointment pengunjungan Lawang Sewu dengan tour guide terkenal, Rai dan Pradipta. Si Ray mana dah? Udah jam 8 nih. Sorry, dari tadi lu. Aman. Lu udah sarapan? Aman, udah gua nasi kucing kayak biasa. Anak-anak udah datang tak? Belum, tadi mereka ngabarin. 10 menit lagi katanya. Oke, gua mau ke dalam dulu ya. Mau ke WC. Oke, cepat ya. Mana nih Ray? Lama banget dah, ke toilet doang. Kesal menunggu Rai yang lama di WC, Pradipta masuk ke dalam untuk menghampiri. Samperin aja kali ya. Mana ya dia? Tak, ngapain lu? Lama banget lu. Anak-anak udah mau datang. Oke, ayo ke depan. 10 menit berlalu, akhirnya Yuan dan Tegar telah sampai ke lokasi Lawang Sewu. Akhirnya nyampe, langsung masuk aja. Karai sama Pradipta udah nunggu. Halo adik-adik, karena udah sampai, ayo kita keliling. Ayo kak. Kenapa ya jendela dan pintu di sini besar semua? Wow, kamu notice? Pertanyaan kamu bakal terjawab di pameran yang kita bakal tonton. Yuk! Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah yang telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa. Sebuah tempat yang menyimpan keindahan, kisah-kisah masa lalu, dan misteri yang memikat banyak orang. Inilah Lawang Sewu, ikon bersejarah yang tak pernah kehilangan daya tariknya. Tahun 1904, masa di mana Hindia Belanda sedang berkembang pesat. Lawang Sewu dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Nederlands Indische Spoorweg-Maatschappij atau NIS. Lokasinya strategis, dekat dengan titik keramaian Semarang. Arsitekturnya dirancang oleh 2 arsitek Belanda, Prof. Jacob F. Linhammer dan J. Quindag, yang berhasil menciptakan harmoni antara gaya Eropa dan kebutuhan iklim tropis. Bangunan ini tidak hanya megah, tetapi juga fungsional. Pintu dan jendelanya yang besar dirancang untuk menjaga sirkulasi udara agar tetap sejuk. Jumlahnya, pintu yang banyak inilah yang kemudian membuat masyarakat menjulukinya sebagai Lawang Sewu atau 1.000 pintu. Meskipun jumlah sebenarnya tidak mencapai 1.000. Saat penjajahan Jepang, Lawang Sewu berubah fungsi menjadi markas militer Jepang. Disinilah babat kelam dalam sejarah dimulai.
Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk penyimpanan diubah menjadi penjara dan tempat eksekusi. Banyak tahanan yang tidak pernah keluar dari sana hidup-hidup. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi pertempuran besar antara para pejuang Indonesia melawan pasukan Belanda dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung ini menjadi simbol perjuangan, meskipun kisah-kisah tragis tetap melekat di dindingnya. Tidak hanya sejarahnya yang menarik, Lawang Sewu juga dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Banyak pengunjung yang mengaku mendengar langkah kaki di lorong, suara pintu yang berdecit, atau bahkan melihat sosok bayangan di balik jendela. Meski begitu, bagi banyak orang, aura mistis ini justru menambah daya tarik Lawang Sewu. Tempat ini bukan hanya sekadar bangunan tua, tetapi juga penghubung antara dunia nyata dan cerita-cerita yang tak kasat mata. Hari ini, Lawang Sewu menjadi destinasi wisata favorit yang ramai dikunjungi. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan arsitekturnya, belajar tentang sejarahnya, dan tentu saja untuk merasakan sensasi berjalan di tempat yang penuh cerita. Tidak hanya itu, Lawang Sewu juga sering digunakan untuk acara seni, pameran, dan kegiatan kebudayaan. Bangunan ini telah bertransformasi dari simbol masa lalu menjadi ikon kebanggaan Semarang. Lawang Sewu bukan hanya tentang sejarah atau misteri, ia adalah simbol ketaguhan, keindahan, dan bagaimana masa lalu dapat menjadi pelajaran sekaligus daya tarik bagi masa depan. Jadi, jika kamu berkunjung ke Semarang, jangan lupa melangkahkan kaki ke 1000 pintu ini. Siapa tahu, itu mana yang akan membawamu ke pengalaman tak terlupakan. Dari teater dan bergegas untuk pulang. Gimana short movie-nya? Bagus Kak, informatif banget. Setuju. Kita jadi tahu peristiwa yang berdampak bagi Indonesia ini. Iwan, udah sore nih, pulang yuk. Pengunjungan Lawang Sewu yang dilakukan oleh Tegar dan Iwan telah selesai dilakukan. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan mereka. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tutor stretch saya. Yang pertama, move step. Berfungsi membuat sprite bergerak maju atau mundur jika nilai negatif sejauh jumlah langkah yang ditentukan. Yang kedua, go to XY. Berfungsi memindahkan sprite langsung ke koordinat tertentu di panggung stage. Nomor 3, glide sec to X per Y. Fungsi membuat sprite bergerak mulus glide ke koordinat yang ditentukan dalam waktu tertentu. 4. Say for second. Berfungsi membuat sprite berbicara dalam bentuk balon teks selama waktu tertentu. 5. Next custom. Berfungsi mengganti custom sprite ke custom berikutnya dalam urutan yang ada. 6. Switch backdrop to. Berfungsi mengganti latar belakang backdrop panggung ke backdrop tertentu. 7. Switch backdrop to. Berfungsi mengganti latar belakang backdrop ke panggung ke backdrop tertentu. 8. Show. Berfungsi menampilkan sprite di panggung jika sprite sedang tersembunyi. 9. Hide. Berfungsi menyembunyikan sprite dari panggung cocok untuk animasi efek tertentu. 10. Size. Change size by Y. Mengubah ukuran sprite lebih besar atau kecil sesuai nilainya. 11. Stop all sound. Berfungsi menghentikan semua suara yang sedang dimainkan. 12. Play sound until done. Berfungsi memainkan suara tertentu hingga selesai
dan program akan menunggu sampai suara selesai dimainkan sebelum melanjutkan blok berikutnya. 13. Start sound berfungsi memulai memainkan suara tertentu yang dipilih dari daftar suara. 14. Broadcast message 1 berfungsi mengirim pesan ke semua sprite tanpa menunggu respon. 15. When I receive message 1 berfungsi memulai script ketika sprite menerima pesan tertentu. 16. When backdrop switch to berfungsi memulai script ketika latar belakang panggung berubah ke backdrop tertentu. 17. When this sprite clicked berfungsi memulai script saat sprite tertentu diklik oleh pengguna. 18. When green flag clicked berfungsi memulai script saat tombol green flag bendera hijau diklik. 19. Wait second berfungsi memberhentikan sementara script selama waktu tertentu sebelum melanjutkan. Yang terakhir 20. Repeat berfungsi mengulangi blok di dalam sebanyak jumlah yang ditentukan. Terima kasih.